Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati para petinggi yang hadir pada kesempatan ini, ya, mewakili Gubernur, Pak Wali Kota, dan tentu yang kita banggakan, ya, Pak Kiai Sudirman yang menjadi inisiator dari kegiatan ini, ya. Baik para jamaah sekalian, sudah bosan kayaknya, ya, duduk-duduk, ya. Tidak, ya. Sudah dapat hadiah semuanya? Ada yang sudah, ada yang belum. Tapi yang belum, ya. Mau dapat hadiah semua enggak? Hadiahnya umroh bagi yang mampu. Mohon maaf, saya diminta untuk membawakan materi terkait dengan Ramadan dan kesehatan. Siapa di sini yang merasa dirinya sangat sehat? Tidak ada, ya? Oke. Oh, ini mana ya? Baik, sini, ya, oke. Ini 5 penyakit yang paling membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi kita harus bermohon supaya tidak kena penyakit ini, ya. Kenapa? Yang rugi siapa kalau dapat penyakit seperti ini? Pemerintah rugi. Karena harus membiayai pasien yang membutuhkan biaya seperti itu, ya. Keluarga dirugikan juga, ya, dan masyarakat, ya. Karena harus mengeluarkan uang untuk, belum lagi dampak, ya. Jadi penyakit jantung, stroke, ya, ginjal ini maksudnya cuci darah, diabetes, kanker, ini adalah penyakit-penyakit yang membutuhkan biaya yang besar, ya. Dan itu kalau ada penyakit seperti itu biasanya harusnya pemerintah menyiapkan obat, menyiapkan dokternya, fasilitas kesehatan harus disiapkan, dan itu membutuhkan biaya yang besar. Tapi kalau kita bisa mencegah ini, artinya kita bisa membuat sekian masjid, sekian pesantren, sekian, untuk biaya-biaya yang tidak perlu itu, ya. Kalau kita tidak bisa mencegah penyakit ini, penyakit ini bisa dicegah dengan apa? Puasa, ya. Siapa di sini yang merasa nyaman kalau berpuasa? Maksudnya kalau dia puasa itu nyaman sekali, senang, gembira. 1, 2, 3, 4, Masya Allah, takbir. Kita harus mencintai puasa ini. Puasa ini merupakan rahmat bagi kita. Kita harus senang menyambut, apalagi kalau Ramadan. Jangankan Ramadan, puasa sunnah di luar Ramadan, kita harus senang melakukannya, dan itu membuat kita sehat, tercegah dari penyakit ini. Slide.
atau langsung saja deh, nggak usah pakai ini karena ini lambat sekali ya. Tubuh kita ini oleh pencipta dibuat sudah sedemikian rupa sangat lengkap mencegah penyakit. Semua tubuh kita ini Masya Allah ya, kalau kita jaga dengan baik, kita ini bisa hidup. Para ahli mengatakan kita bisa hidup sampai 140 tahun tanpa sakit. Mau nggak seperti itu? Mau ya, karena semua terproteksi ya, terlindungi ya, seperti itu ya. Allah akan berfirman ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya ya, dilengkapi semuanya ya. Coba kita lihat slide berikutnya ya, mungkin oke nih, dadah. Nah sekarang pertanyaannya, karena waktu sangat singkat ya, kenapa kita harus berpuasa ya? Nah tentu ada ayat yang jelas. Ayat ini kalau kita tadaburi, kenapa puasa ini hanya orang beriman? Karena kalau orang tidak beriman, berat puasa ini, berat. Harus orang yang yakin, yang tahu persis bahwa oh, puasa ini luar biasa, puasa ini wajib bagi saya orang beriman harus puasa, itu baru berat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan sekalian berpuasa. Siam itu kata para ulama berat, karena dia harus menahan lapar, menahan haus, tidak makan, tidak minum, dan hubungan suami istri ya. Dan kenapa juga harus Allah, tapi Allah sudah menghibur kita ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, sudah seperti yang saya perintahkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi enak ya, kan orang dulu juga puasa, jadi nyamanlah kita ya, berarti kita juga bisa berpuasa. Nah apalagi jaminannya apa? Takun ya, kita supaya meningkat ketakwaan kita ya. Kalau habis puasa masih loyo-loyo, wah sayang tuh ya. Setelah beribadah puasa 1 bulan kita masih belum rajin ke masjid, belum rajin baca Quran, belum rajin bersedekah, kasihan, berarti belum meningkat ketakwaan kita. Harusnya di bulan Ramadan ini kita sudah persiapkan, kita rencanakan, insya Allah lebih rajin ke masjid, lebih rajin membaca Quran, lebih rajin mengkaji Quran, lebih rajin ikut tausiah, ikut dengar nasihat, ikut pengajian, bersedekah dan seterusnya ya. Terlihat peningkatan itu ya. Dan yang paling yang ayat berikutnya kan jelasnya ya, pada bulan yang sudah ditentukan ya. Yang jelas Allah tidak merugikan kita ya, menyenangkan kita ini dengan apa ya, faman minkum maridan au ala safarin ya, bagi mereka yang sakit dan bepergian ya, fa iddatu ayyamin min ukhar ya, dibolehkan untuk menggantinya di hari-hari yang lain ya. Ya kalau terpaksa emang harus dibatalkan, batal tidak apa-apa, bisa diganti dengan hari lain. Masya Allah. Begitu juga bepergian, tapi jangan cengeng. Sakit kepala sedikit gak puasa kak, kenapa? Sakit kepalaku, padahal banyak utangnya ya. Sakit kepala kalau gak puasa ya. Yang flu-flu sedikit juga puasalah, puasa ya. Bepergian ke Jakarta, masa batal puasanya, padahal kita dari rumah ke masjid, ke bandara pakai mobil, di bandara nyaman ya, masuk lounge bla 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 nyaman, di pesawat dingin dan seterusnya, masa batal puasa? Kecuali kalau berjalan berkilo-kilometer, puluhan kilometer baru kita merasa tidak sanggup, baru kita lah berbuka ya. Tapi harus ingat, harus ada kodoknya, kita harus menggantikan di hari yang lain. Siapa di sini masih punya apa? Utang puasa? Harus dibayar ya, dosa itu ya, kan itu wajib, tidak boleh tidak. Kalau masih ada berapa hari, 13 hari lagi kita bisa membayarnya ya. Dan Allah mengatakan juga begitu ya, walalladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi yang tidak sanggup
sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya ya, orang yang memang sudah lemah ya, tidak bisa lagi berpuasa, menggantikannya bolehlah bayar fidyah ya, fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang mau lebih dari itu silahkan, mau 10 orang miskin, 100 orang miskin silahkan. Tapi ada ayat ini ditutup dengan kalimat yang sangat indah, indah sekali ayat ini ya. Apa Allah bilang? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu lebih baik bagimu jika kau tahu ilmunya. Nah, itu yang akan saya sampaikan, ilmunya ini seperti apa ya, supaya kita merasa bangga, senang dengan puasa ini ya. Kalau ada orang yang puasa kemudian bunyi-bunyi perutnya, kira-kira apa itu yang kita bayangkan, kita pikirkan? Harusnya kita bersyukur, ya Allah, yang saya lagi puasa bunyi-bunyi perut itu lagi dibersihkan racun-racunnya, lagi dibersihkan ini hal-hal yang membuat saya nanti sakit, semua kotoran-kotoran itu akan hilang. Jangan berpikir, kalau saya ketemu pasien biasanya ditanya gini, dok, apa yang harus saya lakukan supaya tidak lapar? Kalau itu jangan puasa kalau gitu ya. Apa supaya Prof kiat-kiatnya dok, Prof kalau supaya tidak capek puasa, tidak loyo, tidak apa? Nggak bisa. Kita harus nikmati itu, nikmati itu loyo-loyonya, capek-capeknya, haus-hausnya. Kita ingin, ya Allah, saya berpuasa ini, saya menahan lapar, menahan haus dan sebagainya. Rahmatilah aku ya, dengan puasa yang saya lakukan ini. Nah, karena begitu banyak bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa puasa itu luar biasa. Ini dulu tuh para ahli hanya mengatakan kalau Anda berpuasa, bersihlah semua ini saluran pencernaan Anda ini. Anda akan bagus buang air besarnya, bagus pencernaan, bagus bla bla bla. Tapi setelah orang bilang, oh, masa cuma itu? Nah, kemudian pada penelitian berikutnya, mereka sudah bisa tahu ya. Ada seorang Amerika ya, namanya Andre Wider ini masuk Islam gara-gara meneliti puasa 30 hari ini. Mereka bertanya, kenapa harus 30 hari? Kan cukup 10 hari saja atau 15 hari saja, kenapa harus 1 bulan? Dijelaskan lagi dengan penelitian ini, ternyata 10 hari pertama itu yang bersih itu sel-sel menjadi baru itu hanya 10%. Di 10 hari kedua jadi 66%. Di 10 hari ketiga 100%. Kaget dia ya, si Andrea Wader ini akhirnya masuk Islam di tahun 1425 Hijriah kemarin ya. Dan dia menemukan berbagai kelebihan-kelebihan puasa yang 30 hari ini ya. Jangan hanya puasa 10 hari ya. Semakin mendekati Ramadan semakin kita semangat ya. Semakin kita rasakan loyo itu atau capek itu, semakin kita bilang, ya Allah, saya puasa ini ya, bersihkan semuanya, saya mau sehat, tidak mau sakit-sakitan ya. Saya bantu itu Pemda apa supaya tidak keluarkan uangnya untuk itu ya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ternyata seorang peneliti dari Jepang, Tokyo University itu, dia menemukan ternyata kalau sel-sel itu dilaparkan, subhanallah, makanya kalau sel itu dikasih makan terus bahaya ya, banyak penyakitnya. Tapi kalau ada waktu yang sekian jam di stop makanan, inilah hasilnya ya. Coba lihat ini ya, si Osumi ini ya, Yoshinori Osumi mendapat hadiah Nobel, hadiah tertinggi bagi ilmuwan, setelah dia melihat ternyata kalau kita lihat sel itu dilaporkan terlihat ini butiran-butiran kecil, namanya itu akumulasi vesikal, ini terakumulasi, namanya disebut dengan ini kan prosesnya disebut dengan autophagy ya, autophagy ya, jadi autophagisomnya akan keluar dan akan membersihkan sel itu yang sudah mau jadi kanker, yang mau jadi ini dimakan semuanya, kayak itu recycle itu ya, sampah yang diputar kembali jadi baru ya, slide. Oke, sorry. Ini dia prosesnya, nggak usah jelaskan, tapi artinya ini sel ini yang sudah mau mati, sudah menjadi kanker, sudah rusak, para berpotensi penyakit akan dimakan sendiri. Sel itu akan makan dirinya sendiri dan menggantinya dengan sel yang baru yang sehat. Masya Allah. Makanya orang yang suka berpuasa itu pasti awet, glowing, ibu ya.
glowing. Nggak usah ke skincare itu Bu yang berbahaya itu ya. Puasa saja pasti glowing deh ya. Seperti itu ya. Slide. Jadi yang lebih hebat lagi setelah mereka teliti, ternyata usus kita ini punya sel-sel yang triliunan jumlahnya ya. Slide. Oh, nggak usah saya jelaskan ini, tapi kita masuk aja Pak. Ini Bapak lihat di usus besar itu ada sel jumlahnya 10 pangkat berapa? 10 sampai 10 pangkat 12, artinya nolnya 12. Kalau 1 juta berapa nolnya? Kalau 9 nolnya miliar. Kalau 12 nolnya ada triliunan sel bakteri dalam usus kita. Subhanallah ya. Orang dulu saya masih saya di kedokteran itu tahun 80 ya, banyak belum lahir ya. Tahun 80 itu ilmu kedokteran masih sangat, hanya mengatakan ribuan itu bakteri dalam usus kita. Meningkat. Sekarang mereka bilang ada 1 triliun. Oh, sekarang tidak lagi begitu. Malah mereka bilang ada 100 triliun. Wow, bisa dihitung nggak itu? Kira-kira kalau mau analisis datanya pakai data apa ini? Ya? Wah, itu luar biasa. Tapi sekarang penelitian terus dilakukan ya. Dan mereka mengatakan bahwa usus kita ini sangat terkait dengan otak kita. Kita bisa senyum seperti ini, bisa ketawa gembira bahagia karena usus kita ini bagus. Tapi kalau usus kita ini juga bermasalah, kita agak suka marah, cepat tersinggung, suka iri, suka ini, wah negatif semuanya. Nah, ini namanya gut brain axis. Kalau ususmu bersih, bagus, pasti otakmu juga bagus, berpikirmu bagus, berperilakumu bagus. Kau jadi orang yang paling berakhlak, ya, paling bagus akhlakmu. Ya, itu kan syarat orang untuk menjadi mukmin yang sukses atau mukmin yang ya terbaik tentunya. Slide, saya kira ini terus saja. Oke. Terus saja ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata puasa itu bisa menyehatkan usus kita. Ya, kalau puasa 1 bulan, pasti semua akan melakukan itu ya. Puasa 1 bulan bulan Ramadan. Nah, sekarang saya bertanya, siapa yang mau puasa sunnah di luar bulan Ramadan? Angkat tangannya. Jaminannya tidak akan masuk rumah sakit, Pak. Jauh dari dokter, jauh dari resep dokter. Uangnya bisa sedekah, ya. Angkat tangannya yang mau puasa sunnah seterusnya. Kita punya minimal ada 7 puasa sunnah dalam seperti ajaran Rasulullah ya. Ada puasa Syawal 6 hari. Ada puasa Arafah, puasa Muharram ya. Bahkan ada yang mengatakan 1 sampai 10 sampai 9 tambah 10 ya. Puasa Muharram, puasa Yaumil Bid, puasa Senin Kamis, dan yang paling tinggi adalah puasa Daud. Orang puasa Daud itu Masya Allah pasti sehat, langsing, tidak gemuk seperti saya ini ya. Pasti mantap ya, sehat, sumur tasihu ya. Saya kira itu, dan saya kira ya ini sudah dibuktikan di berbagai buku-buku yang ditulis oleh para ahli. Hidup yang sehat itu sering berpuasa. Nah, dia tidak bilang ini orang Jepang ya, dia tidak bilang puasa Ramadan saja, tidak, sering berpuasa. Ada kan hadis dikatakan minimal dalam 1 bulan itu 3 kali kita puasa, 3 kali ya. Ada yang menafsirkan Yaumil Bid, ada juga yang tidak. Nah, sehingga juga di Jepang ini mereka bilang di Amerika sering berpuasa pasti sehat deh ya. Makanya ada yang berpuasa ya niatnya mau sehat, padahal itu tidak benar. Kalau kita yang beragama, berislam, puasa insya Allah sebagai kewajiban, dan kita mengharapkan pahala yang tidak terhingga karena kita puasa. Alhamdulillah. Saya kira ini saja ya. Terima kasih semuanya. Insya Allah kita akan ketemu di bulan Ramadan. Allahumma balikna Ramadan wa barik lana fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.